Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Ingat, kelas 8 ini berarti kamu sebentar lagi kelas 9. Oleh sebab itu, pelajarilah ilmu-ilmu yang ada di dalam sekolahan kita. Gerakan politik kelompok Al-Abbas itu berpusat di 3 kota. Ingat, 1 Al-Humaimah, 2 Kufah, 3 Khurasan. Yang pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh yang pemimpin gerakan kelompok Al-Abbas di bagian barat dari wilayah Bani Umayyah adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Ada 3 orang. Strategi jitu yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Quraisani dalam gerakan adalah memanfaatkan perselisihan antara suku Arab Quraisy dengan Arab Yamami. Itu sedang perseteru, itu dimanfaatkan oleh Abu Muslim Al-Quraisani. Ingat, yang bertikaian adalah suku Arab Al-Quraisy, suku Arab Quraisy dengan Arab Yamani. Kaum Syiah dan Bani Abbas saling bekerja sama dalam merebut kekuasaan karena mereka sama-sama keturunan Bani Hasyim. Jawabannya Bani Hasyim. 5. Tokoh yang menjadi pelopor gerakan politik kelompok Al-Abbas adalah Abu Muslim Al-Quraisani. Kelompok politik Abu Muslim Al-Quraisani. Kelompok politik. Kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemimpin Bani Umayyah, yaitu kelompok Muslim non-Arab tidak puas. Terus siapa lagi? Kelompok Khawarij dan Syiah itu tidak puas. Dan kelompok siapa lagi? Kelompok Muslim yang soleh itu tidak puas adanya kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemimpin Bani Umayyah. Enggak suka. Itu ada 3 kelompok. Rencana nomor 7, rencana pengambilan kekuasaan Khurasan didengar oleh Bani Umayyah. Akhirnya Ibrahim al-Imam dihukum mati oleh Khalifah Marwan kedua. Yang menghukum mati Ibrahim al-Imam itu adalah Marwan kedua. Marwan ada 2, yaitu Marwan kedua. Nomor 8, keadaan yang aman dan damai pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dimanfaatkan kelompok Al-Abbas untuk menyusun kekuatan yang berpusat di Al-Humaimah. Itu Al-Humaimah. Itu dimanfaatkan ya oleh kelompok Al-Abbas. Al-Humaimah tempatnya di situ, pusatnya. Nomor 9, alasan ketidakpuasan kelompok Muslim yang soleh baik Arab maupun non-Arab terhadap pemerintahan Bani Umayyah adalah keluarga Umayyah hidup bermewah-mewah dan jauh dari pola kehidupan Islam. Itu karena bermewah-mewah maka tidak ada yang sunang atau suka, tidak ada. Terus 10, dalam melakukan gerakan politik Abu Muslim Al-Quraisani melalui dari daerah sendiri Khurasan yang dipimpin oleh Gubernur Nasr bin Sayyar. Nasr bin Sayyar. Itu gubernurnya bernama siapa? Nasr bin Sayyar. 11. Golongan yang berhasil direkrut oleh Abu Muslim Al-Quraisani di Persia adalah golongan Alawiyin
golongan Syiah, golongan orang-orang Persia. Tuh. Yang direkrut. Pemimpin Arab nomor 12, pemimpin Arab yang Yamani yang didekati oleh Abu Muslim Al-Khurasani bernama siapa? Bernama Al-Kirmani ya. Yamani yang didekati oleh Abu Muslim Al-Khurasani Al-Kindi. Terus nomor 13, Khalifah Marwan kedua dengan kekuatan terakhir bersama 120.000 personil bergerak melawan pasukan Abbasiyah di Zabhulai. Arane Zabhulai. 14, Khalifah Marwan kedua akhir menyerah dan Damaskus jatuh ke tangan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Jatuh pada tahun berapa? 750 Masehi. 15, Abu Abbas As-Saffah akhirnya dibaiat sebagai khalifah Bani Abbasiyah di Masjid Kufah. Dibaiatnya itu disumpah atau dilantik di mana? Di Masjid Kufah. Abdullah bin Muhammad mendapat gelar As-Saffah. Nomor 16, mendapat gelar As-Saffah yang artinya si haus darah. As-Saffah artinya apa tadi? Si haus darah. Di Tamud. Nomor 17, Khalifah Marwan kedua yang melarikan diri di akhirnya berhasil dibunuh di kota Mesir. Itu ya, di kota Mesir lari, dibunuhnya di situ di kota Mesir. Nomor 18, sepanjang perjalanan pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami beberapa perpindahan ibu kota, di antaranya adalah Kufah, Hira, dan Baghdad. Ya, itu perpindahan, kecuali tetap di daerah sendiri adalah Khurasan. Tapi berpindah ke Kufah, ke Hira, ke Baghdad, dan sampai ke Mesir. Ya. 19, perhatikan pernyataan berikut. Ada pemberontakan Bani Rawaudiyah ya. Nomor 2, pemberontakan Baghdad, kota yang indah. Nomor 3, Baghdad, kota yang islami. 4, Baghdad, kota yang strategis. 5, banyak terdapat bahan tambang dan sumber daya alam. Dari pernyataan di atas, yang menjadi alasan kota Baghdad menjadi ibu kota pemerintah Abbasiyah adalah apa? Kenapa Baghdad menjadi ibu kota? Sebabnya apa? Siapa yang tahu? Sebabnya ada 3 alasan, yaitu adanya pemberontakan Bani Ruwaidiyah. Terus 2, Baghdad, kota yang indah. Kota yang indah. Terus karena Baghdad kota yang strategis. Dan 4-nya banyak terdapat bahan tambang yang bersumber daya alam dan sumber daya alam. Itu banyak di kota Baghdad. 20, Khalifah Bani Abbasiyah yang membangun kota Baghdad adalah Ja'far al-Mansur. Ingat Ja'far al-Mansur yang membangun kota Baghdad.
Nomor 21, istana di Kufah dibangun oleh Abu Abbas As-Safah bernama Al-Hasimiyah 1. Al-Hasimiyah 1. 22, kelompok yang ingin menuntut balas kematian Abu Muslim Al-Quraisani disebut Bani Rawadiyah. Bani apa? Rawadiyah. Nomor 23, Abu Abbas As-Safah menjabat sebagai khalifah Bani Abbasiyah selama 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Sudah maju sekali. Kota Baghdad, nomor 24, Kota Baghdad mengalami kehancuran ketika tentara Hulagukan ya dari kota Cina, Hulagukan melakukan serangan pada tahun 1258 Masehi. 1258 Masehi. 25, pendukung setia Ali bin Abi Thalib dikenal dengan istilah Syiah. Istilah apa? Syiah adalah golongan yang membela dan mengangkat khalifah sebagai pemimpin negara adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu disebut Syiah. Nomor 26, khalifah dinasti Bani Abbasiyah seluruhnya berjumlah 37 orang. Jumlahnya berapa? Abbasiyah 37 khalifah. 37 orang khalifah. 37 dia betul. Itu. 27, kota yang dijadikan sebagai basis pergerakan politik oleh Muhammad bin Ali adalah kota Kufah. Kota mana? Kufah. Ya, betul. 28, tokoh-tokoh berikut ini tidak berperan dalam proses berdirinya Bani Abbasiyah adalah Abu Musa Al-Juhari. Yang tidak berperan hanya Abu Musa Al-Juhari. Nomor 29, dinasti Bani Abbasiyah didirikan tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. 30, Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, tertangkap di wilayah Fustat Mesir. Di wilayah mana? Fustat Mesir. Itulah 30 pertanyaan. Nanti apabila kamu ada pertanyaan, di situ ada jawabannya. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.